Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang penelitian pengembangan, Research and Development, dengan model ADI, oleh saya Ainun Mardia. Oke, untuk pertama kita akan masuk kepada pengertian apa itu R&D. R&D adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Dalam penelitian R&D, produk yang dihasilkan adalah produk hasil dari analisa masalah di lapangan, sehingga produk ini akan menjadi solusi untuk masalah yang ada di sekitar kita. Kemudian produk ini akan diuji kelayakannya dan keefektivitasan melalui angket respon dan observasi. Ada 5 tahapan dari ADI. Yang pertama adalah A. Analyze, D adalah Design, D yang kedua adalah Development, I yang kedua adalah Implementation, dan E adalah Evaluation. Tahapan yang pertama adalah analisis. Mengapa analisis itu penting dalam proses research and development? Karena analisis adalah melihat suatu produk itu apakah layak untuk dikembangkan dan apa saja syarat dari pengembangan produk baru tersebut, dan apakah produk tersebut menjadi solusi dalam suatu permasalahan. Terdapat 3 tahapan dalam analisis. Yang pertama adalah analisis kebutuhan, analisis kurikulum, dan analisis karakter peserta didik. Kita mengambil contoh produk yang kita kembangkan adalah suatu bahan ajar dalam dunia pendidikan. Yang pertama adalah analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan adalah menentukan bahan ajar yang perlu dikembangkan. Apa saja yang dibutuhkan seorang peserta didik dalam proses pembelajaran. Yang kedua adalah analisis kurikulum. Analisis kurikulum ini adalah merumuskan indikator-indikator pencapaian suatu pembelajaran. Di sini kita akan melihat materi, silabus, dan RPP pada proses pembelajaran. Yang ketiga adalah analisis karakter peserta didik. Nah, di sini kita melihat sikap peserta didik terhadap proses pembelajaran. Kita akan melihat karakternya, bagaimana saat dia melakukan proses pembelajaran. Nanti hal itu akan disesuaikan dan akan dirumuskan dalam suatu produk yang sesuai dengan analisis sebelumnya. Oke, setelah kita selesai dengan analisis dengan 3 tahapannya, yaitu adalah analisis kebutuhan, kurikulum, dan peserta didik, langkah selanjutnya kita akan masuk kepada desain. Desain adalah suatu kegiatan perancangan produk secara sistematis dan spesifik melalui hasil analisis sebelumnya. Langkah selanjutnya adalah development atau pengembangan. Pada tahapan ini, kita akan melaksanakan realisasi produk dan validasi produk. Realisasi produk adalah produk yang kita sudah rancang, kita analisis, kita desain, kemudian kita merealisasikan, menjadikan produk itu menjadi prototipe pertama, dan akan melaksanakan validasi produk oleh validator. Validatornya tergantung oleh produk yang akan kita buat, seperti ahli materi, ahli media, ataupun ahli bahasa. Tahapan selanjutnya adalah implementation. Produk yang telah valid kemudian diimplementasikan. Implementasi dilakukan secara terbatas pada sekolah yang telah ditentukan oleh peneliti. Ada 2 tahapan implementation. Yang pertama, uji coba kelompok kecil, dan yang kedua adalah uji coba kelompok besar. Pada tahapan implementasi, kita akan mengumpulkan data. Ada 2 pengumpulan data. Yang pertama adalah pengumpulan data untuk efektivitas, dan yang kedua adalah pengumpulan data untuk kepraktisan. Adapun pengumpulan data untuk efektivitas digunakan dengan tes hasil belajar yang berbentuk soal. Sedangkan untuk pengumpulan data kepraktisan dikumpulkan melalui lembar observasi atau angket respon terhadap produk yang telah diproduksi. Tahapan yang terakhir atau tahapan yang kelima adalah evaluation, yaitu revisi terakhir dikembangkan berdasarkan masukan yang diperoleh dari angket responden atau catatan lapangan pada lembar observasi. Hal ini sangat penting dilakukan untuk produk yang diproduksi, karena revisi terakhir adalah merupakan
revisi final dari suatu produk, sehingga produk tersebut sudah layak untuk disebarluaskan dan sudah layak digunakan oleh peserta didik ataupun guru. Contoh-contoh produk dari R&D adalah yang pertama LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Yang kedua ada modul, yang ketiga adalah video pembelajaran interaktif, yang keempat adalah e-magazine pendidikan atau majalah pendidikan, majalah yang berisi tentang materi-materi, latihan, dan contoh soal. Yang selanjutnya adalah e-komik pendidikan, elektronik komik pendidikan yang berisi tentang cerita yang memuat materi pembelajaran. Dan di komik tersebut ada karakter komik, kemudian ada contoh, ada soal, ada latihan yang digambarkan oleh karakter dan situasi pada komik tersebut. Yang selanjutnya adalah website. Website bisa dikembangkan oleh peneliti seperti perangkat pembelajaran ataupun publikasi kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran. Kemudian ada soal. Soal di sini bisa soal yang berbentuk hot ataupun soal pisah ataupun soal-soal esai dan uraian lainnya. Kemudian adalah material. Material adalah suatu jejak matematika yang bisa dirancang oleh peneliti dan menghasilkan suatu trail yang menggunakan aplikasi MathCityMath. Dan untuk mencari semua produk-produk ini, kalian bisa menggunakan Google Scholar atau bisa masuk ke akun Google Scholar saya. Tinggal diklik saja Ainun Mardia di Google Scholar. Nanti kalian akan bisa menemukan contoh produk dari pengembangan berikut. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.